Salam jumpa buat semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam anugerah-Nya. Baik, kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan atas anugerah-Nya bagi kita semua. Mari kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan yang menyertai semua pertemuan kami hanya sia-sia belaka. Kami mau serahkan dari awal sampai akhir, apa yang kami bicarakan boleh semuanya berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan perlengkapi kami sebagai anak-anak-Mu, supaya perjalanan anak-Mu di bumi ini tidak sendirian, tapi benar-benar berjalan menurut hikmat bijaksana Tuhan saja. Terima kasih, kami serahkan doa kami serahkan seluruh diskusi-diskusi kami. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir, dan teman-teman juga ikut berperan, ikut belajar bersama, ikut memberikan pandangan-pandangan yang saling membangun, saling mengisi satu dengan yang lain, karena kami semua dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, langsung saja saya share bahan dari PowerPoint. Ya, ini yang sudah saya bahas yang lalu. Sebentar. Yes. Ya, jadi sebetulnya mengenal Allah itu kita juga berperang ya. Di dalam proses pengenalan akan Allah, kita itu bukan tenang-tenang, damai-damai, dan wah kita mengenal Allah dengan lancar, dengan mulus ya. Ternyata tidak ya. Pengenalan akan Allah ini justru banyak pertentangan dan banyak perlawanan dan banyak peperangan justru. Ya, itulah makanya orang-orang ateis itu ketawa-ketawa melihat orang beragama yang saling berkelahi untuk mengklaim bahwa Allah masing-masing agama itulah Allah yang benar. Tapi ternyata Allahnya itu saling berkontradiksi dan bertentangan satu dengan yang lain. Makanya tambah tertawa lagi nih orang ateis melihat orang-orang beragama yang saling gontok-gontokan dan merasa diri yang paling benar, dan bahkan saling mau menghabisi orang-orang yang berbeda keyakinan agamanya. Ya, dihabisin aja. Kami hanya ingin ada satu agama aja yang benar. Semua agama yang tidak benar, kita bunuh semua, kita habisin semua. Nah, itu ada yang kayak gitu. Tapi bagaimana dengan iman Kristen? Apakah iman Kristen juga punya hobi untuk membunuh agama-agama lain atau orang-orang yang beragama lain, kita bunuh semua? Tidak ada perintah itu dalam Alkitab, kecuali memang waktu bangsa Israel masukkan ke tanah Kanaan. Jadi kalau saudara perhatikan bagaimana bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dan perintah Tuhan adalah harus semua orang-orang yang fasik itu, yang tidak mengenal Allah itu harus dibunuh semuanya. Ya, laki, perempuan, anak-anak, binatang semua dibunuh, harta bendanya juga dihancurkan semua. Nah, tetapi ternyata orang Israel tidak melakukan itu ya. Ada cukup banyak orang-orang yang tidak dibunuh, lalu hartanya juga tidak dimusnahkan, tapi malah tambah dijarah. Ya, binatang-binatang juga tidak dibunuh semuanya, tapi ada yang diambil dan sebagainya.
Nah, kenapa perintah Allah kok begitu kejam sampai membunuh laki, perempuan, anak-anak dibunuh semua, itu kan kekejaman. Jadi Allah sendiri itu tidak atau kurang berperi kemanusiaan ya. Apakah Allah itu sadis di dalam memberi perintah kepada bangsa Israel untuk membasmi orang-orang Kanaan ya. Bagaimana jawab saudara dan saya? Ya, mari kita diskusi ya. Kita diskusi dulu. Jadi sebetulnya kenapa Allah memberikan perintah yang sadis dan mengerikan? Dan bagaimana kalau itu diterapkan pada zaman kita sekarang? Dan kita meyakini bahwa Allah memang ingin kita itu membunuh orang-orang yang punya keyakinan yang berbeda dengan kita. Ya, dan prinsipnya adalah semua yang berbeda dengan kita harus dibasmi, harus dilenyapkan dari muka bumi. Sesuai dengan perintah Allah pada waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, itu ada yang ekstrim seperti itu, ya, memusuhi dan sebagainya, dan juga mungkin ya perang salib itu juga ada ambisi-ambisi untuk memusnahkan orang yang berkeyakinan agama yang berbeda, meskipun masih tanda tanya apakah ambisi perang salib itu memang itu atau kekuasaan atau permainan politik ya dan seterusnya. Oke, jadi kira-kira bagaimana ya kebenaran dasar daripada Allah memberikan perintah kepada umat Israel untuk membunuh semua orang Kanaan termasuk laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya dibunuh habis. Bukankah itu suatu yang sadis dan mengerikan dan tidak ada peri kemanusiaan? Oke, ada yang teman mau menanggapi, silakan. Saya mulai dengan diskusi. Saya, Pak. Pak Aryo, silakan. Ya, pada prinsipnya semua agama menghendaki pemurnian. Tidak boleh ada campur-campur, harus murni 24 karat. Ya, sudah. Jadi boleh termasuk dibasmi ya, Pak, ya? Samaria yang melakukan tidak itu, tidak murni itu, ya sudah dianggap bangsa apa, nggak tahu, bangsa hitam gitu. Ya, jadi memang prinsip pemurnian memang ada di dalam agama. Gitu ya, berarti dihalalkan untuk saling membunuh ya, Pak, ya? Ya, pemurnian pokoknya tidak boleh campur, wis. Jadi membunuh boleh, Pak, ya, demi agama. Kelihatannya kok ya akhirnya ke arah situ ya. Katanya bang ndak, ya ndak. Ilmu gatuknya akhirnya ya. Akhirnya nafsunya saling membunuh ya, Pak, ya? Iya, ya kita terpaksa mesti dengan berat hati terpaksa melihat kenyataan itu. Tapi kita setuju nggak, Pak? Iya, pasti tidak setuju kalau orang modern sekarang. Ya, zaman dulu setuju banget kelihatannya. Iya. Kalau sekarang belas tidak setuju. Nah, ya. Nah, kenapa ya kok dulu bisa setuju, sekarang tidak setuju itu peralihannya itu bagaimana itu? Dulu pun juga tidak setuju karena kita melihat pandangan sekarang, kita melihatnya dari pandangan yang sekarang. Dulu tidak ngerti persisnya gimana itu. Dulu itu Tuhan yang beri perintah langsung itu untuk membunuh itu. Iya, jadi kita tidak berani baca ayat itu, udah kita tutup saja, dia diam-diam saja. Sudah dibaca. Iya, sudah kita. Ya, gak ndelok. Banyak hal kita berbuat gitu, Pak. Banyak hal. Okay. Banyak hal terus terang jujur-jujuran gitu. Ya, oke. Good. Baik. Ini pendapat Pak Aryo. Silakan teman lain. Pak, ini Pak, Darmil, ada kaitannya. Oh iya, Pak. Ada kaitannya ini latar belakangnya dengan penyembahan berhala, Pak.
Kalau kita kaitkan dengan perintahnya di Taurat pertama, 10 perintah Allah itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya kan? Nah, sebetulnya yang menjadi persoalan, inti persoalan bagi Allah adalah mereka ini melakukan penyembahan berhala, makar. Kalau di hadapan Tuhan ini pemberontakan, makar. Makar ini, ya kan? Makar. Nah, kalau soal keadilan, ya Tuhan Maha Adil. Siapa sih kita bisa menilai? Iya kan? Jadi itu sih yang saya perhatikan. Kemudian kan ditumpas itu ya memang supaya tidak ada kaitannya juga dengan pemurnian itu, supaya keturunannya keturunannya tetap tidak terkontaminasi. Kira-kira begitu, Pak. Tidak tercemari ya. Tidak tercemari, Pak. Nah, itu juga kaitannya dengan pribadinya sendiri, bahwa Allah itu Maha Suci, Maha Kudus kalau dikaitkan kepada karakternya. Dan tindakan itu sesuai dengan karakter Allah. Tidak boleh campur-campur ya. Artinya gini, segala tindakan Allah itu terkait dengan karakternya Allah, naturnya sendiri. Iya, itu saya pernah baca itu. Statement itu, Pak. Ya, oke. Ajaran itu. Oke, bagus. Jadi Allah yang murni, Allah yang tidak terkontaminasi, Allah yang juga menginginkan bangsa Israel juga tidak terdistorsi atau tercemari. Iya. Ya, jadi semua harus murni. Seperti Pak Aryo juga tadi ya, pemurnian. Itu kan di mata Allah. Siapa kalau kita menilai itu adilkah Allah? Loh, masa kita yang menghakimi bisa menghakimi Allah? Kan begitu, Pak. Ada ayatnya itu kan. Ada ayat lain. Kok kita bisa menilai Allah, siapa kita? Kan gitu. Pak Aryo mau bicara? Ya, Allah kelihatannya sadis, tapi kenyataan yang kita tahu Allah itu sangat pengasihi. Dosa apapun diampuni, nggak ada bantai-membantai. Kalau mau bantai-membantai sudah, neraka sudah penuh, sudah nggak usah repot-repot. Buat apa Tuhan bikin neraka? Ya habis semua dah. Bukan dibantai waktu di bumi, dibantai di kekekalan. Jadi ini kontradiksi, paradoks, wis angel untuk mengerti. Oke. Baik. Pak Andi, Ya, menarik ya, Pak Heru, silakan. Kalau sering dikatakan Allah Perjanjian Lama itu kejam kok memerintahkan pemusnahan, bahkan bukan hanya satu, tapi 7 bangsa ya, orang Amori itu. 7 bangsa. Tetapi saya pernah mendengar keterangan bahwa sesungguhnya tindakan Allah untuk memusnahkan orang Amori itu adalah untuk menyelamatkan bukan hanya orang Israel, tapi memang umat manusia itu sendiri. Karena ada ayat yang menyatakan waktu itu sudah dinubuatkan itu oleh Abraham, itu nanti turunanmu akan pergi ke negeri asing, ke Mesir, lalu di situ ada 420 tahun, kemudian akan kembali ke Kanaan, terus memusnahkan bangsa-bangsa di situ. Dan itu memang ditunggu sekian ratus tahun karena dikatakan ayat itu kejahatan orang Amori belum genap. Jadi sesudah kejahatan orang Amori itu genap, Tuhan memakai umat Israel untuk menghukum orang Amori itu. Dan itu bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun ditunggu supaya bertobat. Ternyata tidak. Nah, pernah saya mendengar kenapa sih alasannya kenapa kok itu 7 bangsa itu harus dimusnahkan. Itu adalah karena ritual penyembahannya itu polanya sama. Pasti seksual yang menyimpang.
Jadi Sodom dan Gomora dimusnahkan karena seksual yang menyimpang. Itu ritualnya bangsa-bangsa Amori itu kalau menyembah dewanya dia akan seks bebas dan sebagainya, sehingga sudah sekian lama Tuhan memutuskan itu harus dimusnahkan. Nah, kalau dipandang dari pandangan sekarang misalnya, penyakit AIDS itu baru muncul belakangan-belakangan. Nah, itu penyakit-penyakit sipilis, maaf ya, sipilis dan lain-lain itu muncul belakangan-belakangan. Itu kalau waktu itu di dalam kebijaksanaan Tuhan bangsa-bangsa itu tidak dihabiskan, mungkin penyakit itu sudah sejak dulu ada dan sudah bangsa-bangsa itu akan terkena, manusia sudah secara medis pun bisa dipertimbangkan tidak akan selamat gitu. Seperti itu. Jadi selain dosa-dosa, polanya pasti terulang deh. Polanya itu, pola dosa-dosa seksual itu udah ada contoh Sodom dan Gomora langsung dibinasakan. Kalau ini orang Amori polanya sama. Nanti kalau semua agama berhala kayaknya ritualnya akan seperti itu, dosa-dosa seksual yang akan menghancurkan umat manusia sendiri. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu sadis, itu tidak juga, karena Tuhan dikatakan panjang sabar. Sudah cukup sabar Tuhan itu menunggu sekian ratus tahun supaya bangsa itu bertobat, tapi tidak bertobat di dalam kedaulatannya. Ya sudah, itu di bangsa Israel datang dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa itu. Waktu bangsa Israel akhirnya jatuh pada penyembahan-penyembahan yang seperti itu, Tuhan akan mengutus bangsa Asyur, bangsa Babel untuk menghukum bangsa Israel juga. Untuk itu, Pak. Terima kasih. Baik, bagus sekali masukan dari Bapak-bapak sekalian, Pak Aryo, Pak Darmius, Pak Heru, ya, menambah kebenaran. Oke, silakan Pak William sekarang. Ya, Pak Andi menambahkan sedikit Ya. dari Pak Heru tadi ya, sesi setuju. Memang kalau dari zaman dulu, waktu 10 perintah Allah diturunkan kepada Nabi Musa, nah di situ sudah jelas memang itu dilarang membunuh. Nah, tetapi mengapa itu bangsa Israel diizinkan oleh Allah untuk membasmi? Nah, itu pasti terkait dengan penggenapan rencana Allah, Pak Andi. Jadi bangsa Israel dari zamannya Abraham sudah mengadakan perjanjian dengan Allah bahwa Abraham keturunannya akan masuk dituntun kepada bangsa-bangsa Kanaan dan bangsa lainnya. Dan memang seperti kata Pak Heru tadi, memang manusia memang berdosa. Nah, bangsa Israel dipakai oleh Allah untuk menumpas mereka. Dan itu memang kalau kita lihat ya upah dosa yang maut. Nah, jadi terkait hal itu semua saya percaya bahwa itu untuk penggenapan rencana Allah untuk membawa bangsa Israel ke daerah Kanaan seperti itu Pak Andi. Tanah perjanjian ya. Nah, terus kalau kaitannya zaman sekarang itu membunuh ya tetap tidak boleh, apalagi Kristus Tuhan Yesus sudah datang ini kan mengajarkan kita untuk kasih, hukumnya kasih begitu Pak Andi. Jadi tetap berlaku hukum itu dari dulu sampai sekarang, kita tidak boleh membunuh dan itu udah pasti. Tetapi dalam penggenapan rencana Allah, Allah bisa memakai siapa saja, baik itu Israel menumpas bangsa lain atau seperti kata Pak Heru tadi, bahkan bangsa Asyur dan bangsa lain juga bisa untuk dipakai Tuhan untuk menumpas bangsa Israel yang berdosa seperti itu Pak Andi. Itu intinya itu aja Pak Andi. Ya, bagus. Masukan dari Pak William menegaskan bahwa itu adalah satu hal yang Tuhan kehendaki, memakai bangsa Israel untuk menghukum bangsa-bangsa lain.
untuk menyatakan rencana Allah ya. Jadi memang mereka melakukan praktek-praktek yang nggak benar dan memang harus dihukum. Nah, hukumannya bisa melalui bangsa Israel. Oke. Lagi Pak. Lalu, kalau sekarang ini katanya nggak boleh karena sekarang ini Kristus mengajarkan hukum kasih. Tapi agak membingungkan juga ya, karena banyak orang yang berpikir, nah inilah perjanjian lama itu Allah itu kelihatan sadis, perjanjian baru Allah penuh kasih. Nah itu seringkali yang menjadi kesan umum gitu. Secara umum kesannya itu perjanjian lama itu sadis ya. Memang kita tetap konsisten, kita Allah itu juga kasih, perjanjian lama juga kasih, tapi kenyataannya kenapa dulu sampai diperintahkan membunuh dan sekarang kok tidak boleh? Bagaimana misalnya sekarang ini ada orang yang ngaku-ngaku dapat perintah dari Allah untuk membunuh orang-orang yang beragama lain gitu. Lalu ditanya, kenapa kamu bunuh orang-orang beragama lain? Saya dapat perintah dari Allah. Nah ini bisa seru ini ya, karena juga kan orang perjanjian lama juga dapat perintah dari Allah. Sekarang saya juga dapat perintah dari Allah begitu. Oke, Pak Aryo, silakan. Ya, bangsa Israel diperintahkan membersihkan bangsa-bangsa lain yang dianggap berdosa tadi itu. Padahal harusnya yang dibasmi nomor 1 berarti itu ya harus bangsa Israel sendiri, karena dia menolak Kristus dan menurut menghujat Roh Kudus, siapa yang berani menolak Kristus sampai mati, sampai sekarang tetap menolak. Oh ya dibasmi dong, nomor 1 dibasmi. Nah itu ndak adil. Malam Andi. Malam Andi. Iya Pak Liman, silakan. Atau mungkin gini Pak Andi, saya tadi agak terlambat, tapi saya agak ketangkap sedikit. Mungkin Allah kita dulu sampai sekarang ya tetap tidak pernah berubah Pak. Tetap kasih, cuma mungkin cara kerjanya aja yang beda Pak, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tapi intinya sama, kita tetap cara kerjanya aja beda Pak, karena situasi kondisi yang dihadapi itu Pak. Itu Pak Andi. Baik, Pak Andi, sama tapi Pak. situasinya berbeda. Tambahan sedikit Pak. Yes, Pak Darmius silakan. Nah ini kayak kalau dikaitkan tadi itu tadi Pak Heru juga sudah nyinggung kaitannya dengan rencana Allah dan perjanjiannya kepada Abraham, bahwa Tuhan sendiri yang akan melestarikan keturunannya. Nah ini kan terus dipelihara nih kemurnian keturunannya ini Pak. Jadi sampai dengan keselamatan rencana Allah, kaitannya dengan rencana Allah untuk keselamatan. Dan kaitannya dengan keturunannya yang nanti digenapi di PB itu, keturunannya itu adalah Kristus Pak. Nah jadi pembasmian itu tadi kepada bangsa-bangsa lain ya, itu memang terkait dengan rencana Allah dan terkait dengan janji kepada keturunan itu Pak. Nah yang itu nanti keturunan itu adalah janjinya itu kepada Abraham, keturunan itu yang digenapi di perjanjian baru itu Yesus Pak. Yes. Saya sih melihatnya mungkin seperti ini gitu loh Pak. Oke. Baik, saya kira sudah cukup bagus ya. Saya langsung aja simpulkan. Jadi dari pandangan-pandangan tadi yang rekan-rekan sudah kasih masukan yang bagus-bagus ini, saya simpulkan aja. Jadi sebetulnya tetap kita pegang tadi ya, Pak Liman sudah menegaskan Allah kita tidak mungkin berbeda. Tidak ada Allah perjanjian lama
berbeda dengan Allah perjanjian baru, atau karakter Allah di perjanjian lama keras, karakter Allah di perjanjian baru lembut. Allah di perjanjian lama penuh kekejaman, Allah di perjanjian baru penuh kasih sayang. Allah perjanjian lama banyak hukuman, Allah perjanjian baru banyak pengampunan. Nah, ini semua tidak benar. Kesimpulan seperti itu kesimpulan antroposentris dan juga dari pengaruh-pengaruh ajaran sesat seperti open theism, ya. Open theism itu mengajarkan Allah kita itu Allah yang berproses. Dulu Allah kurang dewasa, sekarang Allah lebih dewasa. Dulu Allah emosional, sekarang sudah mulai lebih tua, Allah mulai sabar. Itu tafsiran yang ngawur ya, dan ngaco itu. Masa Allah dulu masih muda, sekarang Allah sudah tua, lebih sabar dan apa, itu ngawur sama sekali ya. Nah, kalau begitu apa yang benar? Kalau saya langsung to the point-nya begini. To the point-nya itu adalah kita kembali lagi bagaimana menafsirkan perjanjian lama dan menafsirkan perjanjian baru. Jadi kalau perjanjian lama itu konteksnya itu selalu adalah konteks bangsa pilihan. Ya, konteks bangsa pilihan. Jadi bangsa pilihan itu kan bangsa Israel. Itu bangsa pilihan secara jasmani, secara lahiriah. Yang betul-betul orang Israel itu yang disebut orang Israel ya orang keturunan secara lahiriah dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan saudara-saudaranya semua, ya. Lalu menurunkan orang-orang Yahudi yang menjadi bangsa pilihan Allah. 12 suku Israel, bangsa pilihan Allah. Nah, bagaimana Allah memimpin bangsa ini itu juga sangat berkaitan dengan perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Di sini tetap adalah yang dimaksud Israel adalah Israel yang keturunan secara lahiriah atau secara jasmaniah. Nah, di dalam Allah mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel yang secara lahiriah atau jasmaniah ini, Allah juga memberikan janji-janji yang secara lahiriah maupun secara jasmaniah. Jadi janji berkat, kalau kamu setia diberkati, kalau kamu tidak setia kamu akan dihukum. Ya, kamu akan dibuat, kalau kamu bandel terus, keras kepala terus, kamu akan dibuat Allah menderita, tapi kalau kamu taat, Tuhan akan membahagiakan kamu. Nah, ini semua adalah hal-hal yang secara lahiriah, secara jasmania. Tuhan kasih memang pimpinan kepada bangsa Israel seperti itu. Kenapa juga seperti itu? Karena memang bangsa Israel itu adalah bangsa yang di tengah-tengah bangsa kafir. Nah, bangsa pilihan yang di tengah-tengah bangsa kafir ini, Allah mau menunjukkan bahwa Allah yang memimpin bangsa ini adalah Allah yang benar-benar hidup. Allah yang benar-benar nyata. Allah yang memberikan perjanjian-perjanjian yang secara nyata juga kepada bangsa ini. Begitu. Jadi bangsa-bangsa lain tuh melihat, Allah Israel ini begitu nyatanya. Nah, itu kita tahu dari mana? Salah satu contohnya adalah Rahab, ya. Rahab itu ketemu pengintai yang memondok di rumahnya dia. Lalu Rahab tuh cerita bagaimana mereka sebagai bangsa kafir melihat Allahnya Israel.
yang begitu luar biasa memberikan tanda-tandanya kepada bangsa Israel. Nah, ini kan lahiriah, ini jasmaniah. Tapi memang mau menunjukkan bahwa Allah Israel itu Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang berkuasa, Allah yang mengadakan perjanjian, Allah yang membela umatnya, Allah yang membasmi musuh orang-orang yang memusuhi umatnya. Nah, itu yang dilihat oleh Rahab. Jadi itu suatu rencana Allah yang memang punya maksud ya, punya maksud. Ada bukan cuma sekedar menyertai bangsa ini, enggak, itu suatu kesaksian. Bagaimana Allah menyertai umatnya ini. Nah, lalu juga menyatakan janji-janjinya kepada umat Israel ini untuk masuk ke tanah perjanjian ini, tapi memang harus dengan membasmi bangsa-bangsa kafir ini, yaitu tadi memang betul supaya bangsa ini tidak tercemari. Ya, karena kalau betul-betul mereka itu hidup semua, waduh, rusak bangsa ini sudah. Wong memang sudah dibasmi, tapi sebagian tidak dibasmi kan? Tapi dengan sebagian yang tidak dibasmi itu aja sudah terpengaruh dengan begitu hebat. Apalagi kalau tidak dibasmi sama sekali, ya mereka sampai utuh semua, lalu dibiarkan hidup bersama gitu. Waduh, sudah Israel itu langsung sudah kehilangan identitas dirinya mungkin ya. Jadi Israelnya sudah hilang itu kalau kawin campur semua ya habis itu. Nah, Tuhan menegaskan kamu harus menjaga, yaitu tadi tidak boleh bercampur itu. Tujuannya apa? Tidak boleh bercampur itu. Tujuannya sampai perjanjian Allah digenapi melalui keturunan sampai lahirnya Mesias. Dan Mesias itu adalah terkenal dengan gelarnya anak Daud, ya, keturunan orang Yahudi. Jadi ini dijaga oleh Allah, perjanjian ini dijaga oleh Allah. Makanya seperti itu. Selain tadi memang menghukum bangsa kafir yang perilakunya sudah amoral, yang seksnya sudah nggak karu-karuan dan sebagainya. Tapi intinya itu sebetulnya konteksnya itu Israel. Konteks Allah menyertai umatnya itu adalah bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru itu sudah ada perubahan daripada perjanjian Allah. Makanya perjanjian di konteks dari kitab Kejadian sampai Maleakhi itu disebut perjanjian lama. Sedangkan dari Matius sampai Wahyu itu sudah konteksnya perjanjian baru. Makanya Alkitab kita dipisah. Satunya perjanjian lama, satunya perjanjian baru. Nah, perjanjian lama apa tadi? Konteksnya bangsa Israel. Perjanjian baru apa konteksnya? Konteksnya adalah kerajaan Allah dan gerejanya. Nah, jadi sangat ini sudah berubah konteksnya. Ya, konteks perjanjian lama itu adalah bangsa Israel sampai munculnya kerajaan Israel. Dan sampai kerajaan Israel pun dimusnahkan. Itu untuk mempersiapkan apa? Untuk mempersiapkan
konteks dari kerajaan Israel menjadi kerajaan Allah. Jadi kerajaan Israel itu memang tidak pernah Allah merencanakan kerajaan Israel itu langgeng selama-lamanya. Tidak. Apa yang dimaksud dengan tongkat kerajaannya tidak akan lenyap, akan memerintah selama-lamanya, itu konteks kerajaan Allah. Jadi sebetulnya gambaran kerajaan Israel itu adalah gambaran atau bayang-bayang akan hadirnya kerajaan yang sebenarnya, yaitu kerajaan Allah. Nah, konteks kerajaan Allah bukan konteks lahiriah, bukan konteks jasmania. Nah, ini yang murid-muridnya itu keliru di situ. Dan orang-orang Kristen zaman sekarang yang selalu berorientasi kepada ke-Yahudi-Yahudian, itu konteksnya masih konteks perjanjian lama terus. Keinginannya itu, nanti kita menjadi apa di dunia ini, kita menjadi penguasa, ya orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang berkuasa, yang memerintah secara fisik gitu ya. Makanya mungkin ada cita-cita juga mendirikan negara Kristen. Itu sudah nggak benar semua, karena Allah ini orientasinya bukan kepada lahiriah lagi. Orientasinya sekarang itu kerajaan Allah secara rohani. Makanya kalau mau sampai sekarang mau bunuh-bunuhan, udah nggak benar. Karena sudah bukan zaman itu lagi. Ya. Konteksnya sudah bukan Israel secara jasmania. Sekarang ini konteksnya adalah Israel rohani. Nah, Israel rohani itu ya membangun kerajaan Allah itu. Bagaimana membangun kerajaan Allah? Ya beritakan Injil supaya orang bertobat dan mengenal Allah yang benar-benar Allah, dan menerapkan firman dalam kehidupan secara nyata. Dan semuanya akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu misi kerajaan Allah, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan jiwa-jiwa ini dipersembahkan untuk kemuliaan bagi Allah. Maka sudah bukan zamannya lagi kita untuk bernafsu saling membunuh dan melenyapkan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Itu sudah sama sekali di luar konteks. Ya, kalau dikaitkan dengan zaman sekarang itu kan orang-orang yang suka mau bunuh-bunuh itu kan kadrun istilahnya kan gitu. Konteks kadrun. Kristen kadrun juga ada itu yang ngaco-ngaco, ngawur-ngawur itu. Ya, kira-kira begitulah. Jadi memang sudah nggak zamannya. Ya, bukan Allah itu dulu keras, sekarang sabar. Bukan. Konteksnya yang memang beda. Ya, perjanjian Allah yang dulu dengan perjanjian Allah yang sekarang juga sudah beda konteks. Itu. Makanya murid-murid Tuhan Yesus itu kan masih salah konteks itu. Pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, ya, muridnya masih tanya, kapan kau mendirikan kerajaan di dunia ini? Loh, ya apa? Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga masih tanya kerajaan di dunia. Jadi masih belum ngeh itu murid-murid Kristus itu. Orientasinya masih kerajaan dunia. Israel harus mendirikan kerajaan di dunia ini. Menunjukkan eksistensi Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Oh, itu masih terus diperjuangkan terus. Nah, itu. Jadi, salah kaprah ya.
Nah, lalu ini kalau dikaitkan dengan sekarang, banyak orang-orang Kristen yang zaman sekarang juga orientasinya adalah Tuhan memberkati kita. Orang-orang yang setia akan diberkati Tuhan. Pekerjaannya akan berlimpah-limpah. Keuntungan luar biasa. Kaya raya. Sehat walafiat. Segala penyakit dilenyapkan. Inilah perjanjian Allah. Ya, itu berarti dia itu membawa perjanjian lama, konteks perjanjian lama dibawa ke dalam konteks perjanjian baru. Ya, amburadul, kacau semua sudah. Ya, ada pendeta yang sampai mau meniru Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Ya, peti mati sudah ditutup, disuruh buka lagi. Lalu doakan dengan bahasa roh sampai berjam-jam orangnya tetap mati, nggak bangkit. Nah, emangnya mau jadi Tuhan Yesus yang kayak zaman dulu membangkitkan orang mati, Lazarus bangkit dari kematian. Ya, konyol kan? Itu juga yang saya lakukan. Zaman saya masih tergila-gila dengan kuasa Allah yang lahiriah itu. Saya juga gitu dulu itu. Saya kepingin mujizat-mujizat berjalan di atas air. Ya, memindahkan gunung. Ya, lalu sembuh dari segala penyakit. Ya itu. Karena nggak mengerti konteksnya. Memang kasihan banget ya. Kondisi orang-orang yang seperti itu. Karena nggak mengerti konteksnya. Kecewa kan? Kalau sudah doa-doa setengah mati, lalu nggak sembuh dari sakit. Bahkan sampai meninggal dunia. Loh, gimana nih? Di mana kuasa Tuhan ini? Kenapa ini orang yang kami doakan kok mati? Di mana janjimu Tuhan? Katanya anak Tuhan yang beriman, Tuhan akan mengabulkan doanya. Mana? Mana itu pengabulan doa? Sampai sekarang masih banyak orang-orang yang yakin seperti itu. Kalau Tuhan betul-betul beserta kita, seluruh doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan. Jadi orientasinya masih orientasi perjanjian lama. Nah, itu rusak itu. Model iman seperti itu, iman yang merusak. Iman yang sebenarnya. Oke ya. Baik. Kalau ada komen langsung aja tanggapi. Ya, mau bertanya atau menambahkan juga boleh. Ya, saya open aja di sini. Baik, kalau enggak ada saya langsung lanjut. Ya, Pak. Saya Oh ya. ya ini pengalaman nyata ini, Pak. Jadi Ya. karena pemahamannya dan imannya tanda kutip salah karena pengajarannya. Nah, kemudian banyak beberapa kawan yang akhirnya sekarang apatis dan kecewa. Karena dulu kan begini, bahwa memberikan sesuatu itu menunjukkan kesetiaan. Ya kan, persepuluhan, penyembahan. Kemudian kan nanti akan diberikan dengan 30, 60, 100 kali lipat. Kan begitu, Pak? Iya, iya. Nah, tapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, akhirnya berjalannya dengan waktu, itu banyak akhirnya. Loh, kalau begitu nggak benar dong. Seperti itu kan? Salah kalau gitu. Nah, akhirnya banyak sekarang kawan-kawan yang menjadi lesu, bahkan komplain, bahkan apatis, Pak. Gitu. Nah, itu berarti ekses atau dampak-dampak daripada pengenalan yang salah ya, Pak ya. Kira-kira begitu, Pak. Iya, benar. Forum-forum ini kan saya kira baik nih. Jadi membuka kita juga pemahaman-pemahaman kita yang salah. Benar.
Gitu, Pak. Nah, tapi kenyataannya memang terjadi betul, Pak. Kepada teman-teman, beberapa teman bahkan yang dulunya luar biasa itu pelayanannya, Pak. Gitu, Pak. Iya Hanya begitu, Pak. kecewa ya. Iya. Ya, makanya suruh ikut acara kita aja, Pak, supaya enggak Iya, kecewa. Pak. Selalu saya itu kan kirimi, Pak. Ya, ya, ya. Iya Iya, benar Pak. itu. Itu juga pengalaman saya kok. Pengalaman kita Iya. semua lah. Kita ini Iya. dulu ikut-ikut kadrun itu kan juga ngaco-ngaco ya. Iya, Pak. Pemahamannya, wah dengan iman, dengan iman, dengan iman. Pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Pasti kaya, pasti kaya. Itu teman saya ada yang cerita gini. Katanya kasih persepuluhan. Tuhan akan balas berapa puluh kali lipat. Oh, dia lagi bangkrut itu. Lalu sisa hartanya semua dipersembahkan kepada gereja. Dengan klaim Tuhan akan membalas 100 kali lipat ganda. Wah. Lalu sudah dikasihkan semua. Akhirnya nggak tambah kaya, tambah bangkrut dia. Wah. Lalu waktu dia kecewa, malah teman-temannya kasih nasihat. Loh, ini you lagi diuji nih. You lagi diuji nih. Sekarang you jangan kecewa. You harus lebih berani lagi kasih persembahan sama Tuhan lagi. Wah, habis-habisan tuh dia itu. Sudah sisa-sisa semua hartanya dipersembahkan semua bagi Tuhan. Akibatnya apa? Enggak kembali juga uangnya. Sampai habis, benar-benar total habis. Nah, itu dia lalu frustrasi. Lalu baru dia kenal reform. Baru sadar, waduh saya ini ditipu katanya. Ditipu itu harus kasih semua, persembahkan semua, seluruh dompetmu, hartamu, cincinmu, emas-emasmu, persembahkan semua. Ya, kalau perlu rumahmu persembahkan. Nanti Tuhan balas ribuan kali ganda. Wah, siapa yang nggak mau kayak gitu? Hanya baru sadar, waduh, saya ini memperlakukan Tuhan itu sudah sebagai berhala itu. Ya, bukan sebagai Tuhan lagi itu. Sebagai jin lampu Aladin itu ya. Seperti itu. Kasihan ya orang-orang yang dibodohi kan istilahnya kan gitu. Hanya orang yang dibodohi. Tapi herannya ya akan terus-menerus terjadi itu orang-orang yang dibodohi itu, dan memang ya mungkin Tuhan juga mau akhirnya setelah dibodohi kan baru sadar kan, baru melek gitu loh. Aduh, aku ternyata salah ya. Aku ternyata nggak benar gitu. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Nah, ini memang oke, jadi memang apa ya keadaan, justru saya tuh kok melihat orang ateis ini malah saya tambah senang ya. Maksudnya tambah senang itu bukan saya senang jadi ateis, bukan. Tapi kritikan orang ateis terhadap orang beragama itu justru bagus sebetulnya. Bagus untuk apa? Bagus untuk kita merefleksi diri, gitu kan. Apa benar agama saya ini hanya apa ya, imajinasi, hasil imajinasi kita sendiri gitu. Allah yang saya percaya itu hasil khayalan saya atau imajinasi saya atau mimpi saya. Nah, itu justru bagus sekali menurut saya.
Jadi kritikan orang ateis ini untuk orang-orang beragama itu mengevaluasi diri. Benarkah Allah saya benar-benar Allah? Atau hanya Allah yang saya yakini? Oh, kalau Allah yang saya yakini kan tidak terjamin bahwa itu benar-benar Allah. Itu hanya keyakinan saya. Tapi apa yang kamu yakini itu tidak menjamin bahwa itu adalah betul-betul Allah. Itu hanya keyakinan tentang Allah. Tapi Allah yang benar-benar Allah belum tentu itu seperti yang Anda yakin. Wah, itu betul-betul menempelak saya, betul-betul mengoreksi saya, betul-betul membuat saya juga mengevaluasi diri. Jangan-jangan saya ini memang menciptakan Allah bagi diri saya sendiri ya. Jangan-jangan saya ini cuma meyakini adanya suatu Allah, tetapi Allah itu yang saya yakini tidak pernah ada. Itu hanya keyakinan saya. Nah, itu mestinya ada pengakuan jujur dari orang-orang yang mengaku beragama dan mengaku mengenal Allah. Benarkah Allah yang aku ngomong bahwa aku mengenal Allah itu adalah benar-benar Allah yang benar. Yang benar-benar Allah. Jangan-jangan itu hanya mimpiku. Ya toh, hanya khayalanku, hanya angan-anganku. Itu tidak sungguh-sungguh Allah yang benar-benar Allah. Nah, ternyata juga ada usaha-usaha untuk mau membuktikan Allah yang benar-benar Allah kan. Misalnya, wah aku praktekkan imanku ya dengan aku kalau sakit tidak minum obat. Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Tanpa obat aku bisa sembuh. Nah, itu mau membuktikan bahwa Allah yang aku yakini benar-benar Allah itu ada. Makanya saya mau buktikan saya tidak mau minum obat kalau sakit. Saya tidak mau ke dokter. Saya tidak mau menggunakan macam-macam pengobatan. Saya hanya bersandar kepada Allah saja. Nah, itu zaman saya dulu. Saya mengikuti aliran model begitu. Sakit apapun jangan mengandalkan dokter. Sakit apapun hanya mengandalkan Tuhan. Apapun loh, termasuk sakit gigi, termasuk sakit kulit, ya toh. Entah eksim, entah gatal-gatal, entah apa. Ya, termasuk sakit jantung, sakit gula atau sakit ambeien atau apa. Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Ya memang betul satu presupposisi bahwa Allah itu sanggup menyembuhkan segala penyakit itu benar. Tapi masalahnya apakah Allah mau menyembuhkan saya dengan cara seperti yang saya mau? Nah, itu problemnya. Allah sanggup nggak menyembuhkan? Sanggup. Tanpa obat? Sanggup. Tanpa dokter? Sanggup. Tanpa apa-apa? Sanggup. Allah hanya dengan berkata langsung sembuh. Sanggup nggak? Sanggup. Ragu-ragu? Enggak ragu-ragu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah cara itu yang Tuhan mau pakai untuk menyembuhkan saya? Nah, itu lagi. Balik kepada saya, jangan sampai saya memaksa Tuhan untuk Tuhan memakai cara yang saya inginkan. Saya yang memaksa Tuhan untuk menuruti cara yang saya mau. Apa cara yang saya mau? Saya mau sembuh tanpa obat. Saya mau sembuh tanpa ke dokter. Saya mau sembuh dengan mukjizat ajaib.
Itu yang saya mau. Berarti Allah harus nurut apa yang saya mau. Berarti kalau begitu Allah yang saya perintahkan untuk menuruti keinginan saya. Keinginan saya adalah sembuh tanpa dokter, sembuh tanpa obat, sembuh dengan mujizat. Itu keinginan saya. Apakah itu keinginan Tuhan? Nah, itu yang perlu juga dipertanyakan. Wah, saya dulu banyak berdebat dengan orang-orang yang ya saya anggap orang-orang ini kurang beriman. Karena mereka selalu kalau sakit ke dokter. Saya bilang Anda tidak beriman itu. Kalau Anda ke dokter itu. Ya, yang ke dokter itu tidak beriman. Yang tidak ke dokter hanya mengandalkan Tuhan. Itu baru beriman. Nah, itu keyakinan saya dulu waktu zaman ngawur-ngawur itu. Puji Tuhan ya, Tuhan menyadarkan saya, menginsyafkan saya, memberikan saya juga pukulan-pukulan, peringatan-peringatan, hajaran-hajaran, sampai konsep saya putar balik ya, bingung mana yang benar, mana yang salah, nggak tahu. Dasarnya firman Tuhannya nggak tahu bagaimana. Ya, pelan-pelan Tuhan menuntun saya untuk makin mengerti dan makin mengerti. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan sudah banyak mendidik dan memperlengkapi saya. Di dalam jatuh bangun saya mengenal Allah yang benar-benar Allah. Ya. Nah, saya juga mau cerita sedikit. Cerita yang sudah pernah saya paparkan juga. Jadi memang ini kalau kelas doktrin Allah itu sudah rekan-rekan banyak yang mendengar. Di dalam pergumulan saya mengenal Allah ini, saya sampai pernah meragukan bahwa Allah yang saya sembah ini jangan-jangan bukan Allah yang benar. Allah yang benar ini ternyata Allah dari saudara saya yang di seberang sana. Allah mereka itu lebih benar dari Allah yang saya yakini sekarang. Ya, saya dulu kan bertobat, akhirnya kan jadi percaya kepada Allah Tritunggal, ya kan? Tapi karena saya tidak punya basic, saya lalu ditunjukkan kesalahan-kesalahan Allah Tritunggal, ayat-ayat Tritunggal yang dianggap tidak benar, berkontradiksi. Saya sampai bingung. Waduh, jangan-jangan memang Allah yang saya sembah ini Allah yang salah. Saya sampai bingung, saya minta ampun sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tunjukkan saya yang mana Allah yang benar itu. Allah yang sekarang saya percaya atau Allah yang di seberang sana. Nah, itu saya betul-betul bergumul. Ya, bagaimana saya bisa yakin dan percaya bahwa Allah yang saya sembah tidak keliru. Allah yang saya sembah adalah benar-benar Allah yang sejati. Bukan hasil rekayasa saya atau angan-angan saya atau imajinasi saya atau keyakinan saya. Bukan. Tapi betul-betul Allah yang sejati dan terbukti. Engkau adalah Allah yang sejati. Nah, saya sudah kenyang dengan pengalaman-pengalaman yang sembuh dari segala penyakit, yang mujizat, yang dengan iman, ya, langsung terjadi apa yang kita yakini. Saya sudah punya pengalaman semua itu, tapi saya tetap tidak menemukan bahwa itu bukti bahwa Allah saya benar. Saya ulangi ya. Bukti bahwa Allah saya adalah Allah yang benar itu tidak berarti kalau saya sembuh dari penyakit. Itu membuktikan bahwa Allah saya adalah Allah yang benar.
Bukti bahwa Allah yang benar itu tidak dibuktikan melalui apa yang saya doakan dan Tuhan mengabulkan doa saya. Itu berarti Allah saya adalah Allah yang benar. Buktinya saya dikabulkan doa saya. Tidak. Itu bukan bukti yang benar. Itu hanya sebatas fenomena agama. Ya, yang sembuh dari penyakit itu bukan hanya orang Kristen. Orang bukan Kristen pun juga bisa sembuh dari penyakit. Loh, kita kan disembuhkan oleh Tuhan. Loh, apa orang yang bukan Kristen itu nggak disembuhkan oleh Tuhan? Mereka juga bisa disembuhkan oleh Tuhan. Loh, masa benar Pak, orang bukan Kristen disembuhkan Tuhan? Iya, Alkitab juga bilang bahwa mereka juga orang yang bisa disembuhkan oleh Tuhan meskipun bukan Kristen. Taunya dari mana, Pak? Loh, ya Alkitab sendiri yang bilang. Loh, mana Pak ayatnya? Loh, ayatnya Alkitab bilang apa? Ya, hujan diberikan baik kepada orang yang benar maupun orang yang jahat. Sinar matahari juga bersinar baik bagi orang-orang yang benar maupun orang-orang yang jahat. Artinya berkat Tuhan itu secara umum, anugerah umum, tidak hanya diberikan kepada orang yang tidak percaya. Berkat Tuhan itu tidak diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Tapi berkat Tuhan juga diberikan kepada orang yang tidak percaya. Itu kebenaran Alkitab yang, waduh, kalau kita hayati itu, kita itu malu loh. Malunya apa? Seringkali kita menganggap yang diberkati itu hanya orang Kristen. Orang non-Kristen tidak diberkati. Siapa bilang? Salah itu. Ngawur itu. Tuhan tuh mengasihi siapapun. Umat manusia. Dengan apa? Kasih yang bersifat general. Ya, anugerah umum. Tuhan tuh mengasihi semua orang. Dalam konteks anugerah umum, Tuhan tuh mengasihi semua orang. Ya, orang yang bukan anak Tuhan juga bisa orang yang diberi anugerah kepinteran. Bisa pinter, bisa brilian pikirannya, bisa jenius. Padahal bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen. Dia orang beragama lain, tapi dia jenius. Juga banyak orang beragama lain yang Tuhan juga berkati, bisa mendapat kekayaan, bisa punya kepandaian, punya kedudukan tinggi, punya harta yang banyak dan sebagainya. Oh, bisa. Tuhan memberkati itu. Dalam konteks anugerah umum. Nah, jadi kalau jadi orang Kristen itu kebanggaannya adalah saya disembuhkan Tuhan. Itu kebanggaannya. Orang lain juga bisa ketawa. Loh, yang disembuhkan itu bukan hanya kamu. Saya pun disembuhkan Tuhan. Saya yang tidak percaya sama Tuhanmu itu saya juga mengalami kesembuhan dari Tuhan. Nah, jadi konyol banget ya kalau orang Kristen yang kebanggaannya hanya berkat-berkat yang lahiriah tadi itu. Itu konyol banget dan itu kasihan gitu loh. Kasihannya karena dia punya dasar-dasar imannya itu yang justru sangat keliru. Bahwa dia yakin bahwa Allahnya Allah yang sudah benar gara-gara dia sudah mengalami kesembuhan. Gara-gara Tuhan mengabulkan segala doa-doanya, yaitu berarti Allahnya dia Allah benar. Ya. Nah, kalau tidak begitu bagaimana? Bagaimana kita
percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar Allah. Nah, itulah poin sebetulnya. Poin paling inti daripada pembahasan kita dalam pengenalan akan Allah ini. Ya. Oke. Kalau nanti ada yang mau tanya, kasih angkat tangan. Mau tanya, ya. Pak. Oh, baik. Silakan Pak Andrew. Pak, seandainya Pak, kan banyak statement-statement orang-orang Kristen yang mengaku orang Kristen, terus dia tidak benar di dalam pemberitaan melalui tulisan-tulisan. Bolehkah itu dibantah? Bukannya dibantah, mengatakan kamu sesat, enggak, tetapi buktikan bahwa itu ada. Di ayat mana? Jadi saya ingin membantahnya dengan pengetahuan di dalam Alkitab. Begitu Pak. Apakah itu saya salah atau sok pintar atau sok mengguruin? Kadang-kadang orang banyak mengatakan bahwa saya ini menghakimi. Itu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Makasih. Baik. Ya begini Pak, saya kalau lihat budaya Asia itu, anak yang baik adalah anak yang menjadi penurut orang tua. Pokoknya apa kata orang tua, nurut saja, itu baru anak yang baik. Entah orang tuamu salah atau benar, atau ngawur, atau mendidik yang baik atau tidak baik, yang jelas kamu nurut aja, itu baru kamu anak yang baik. Nah itu memang pendidikan Asia kan condongnya kayak gitu. Nah termasuk di dalam kekristenan, umat yang baik adalah umat yang kamu nurut aja apa kata pendetamu. Jangan nentang-nentang. Kalau kamu nentang-nentang tuh kurang ajar kamu sama pendetamu tuh. Ya, umat yang baik adalah umat yang kalau pendetanya khotbah, amin, amin. Nah, itu pokoknya ngomong bener apa salah, pokoknya amin. Nah, kalau kamu sudah amin, nah itu kamu baru jadi jemaat yang baik. Nah, itu budaya yang ditanamkan itu seperti itu, Pak. Jadi, kamu nurut wae pokoknya. Ojo nentang-nentang lah. Pendetamu itu hamba Tuhan. Jangan berani-berani melawan. Kalau kamu melawan pendeta, kamu akan dikutuk Tuhan. Kamu nanti akan menderita. Nah, itu yang ditanamkan, Pak. Jadi, memang ini budaya kolonial ya mungkin ya. Budaya kolonial, budaya diktator, ya dan ya itu nurut aja lah. Ya sampai di gereja pun juga kayak gitu. Bukan hanya budaya timur saja, budaya gereja juga seperti itu. Nah di zaman Martin Luther dan seterusnya itu mulailah zaman reformasi di mana tidak ada lagi disebut otoritas yang mutlak di dalam lembaga manusia ini. Tidak ada lagi otoritas mutlak. Otoritas mutlak hanya ada pada Allah. Wes. Jadi kalau kita sama Allah, wes ojo mbantah. Ya, untuk mau bertanya boleh, untuk mau aduh Tuhan, aku kok gak ngerti, aku kepingin tahu apa sebetulnya kebenaran. Nah, itu boleh, tapi kalau mau berontak ngelawan Tuhan, aduh, Tuhan itu sudah begitu sempurnanya. Sedangkan kita orang berdosa begitu terbatasnya dan begitu banyak dosa-dosa dan Tuhan begitu maha sucinya.
ya sudah, sadarlah bahwa keputusan Tuhan itu tidak mungkin salah. Tapi kalau manusia mau jadi Tuhan, nah itu yang problem. Manusia kalau mau jadi Tuhan, berarti manusia tidak bisa salah. Manusia tidak boleh dikritik. Ya, manusia selalu benar. Waduh, nah itu manusia jadi Tuhan itu yang problem, Pak. Dan itu banyak terjadi di dalam gereja-gereja sampai sekarang. Siapa aja lah condongnya sudah seperti itu. Jadi itu bahaya yang harus diakui gereja, harus disadari, dan harus rela untuk terbuka. Kalau memang saya salah, saya siap dikritik. Dan ya berjanji untuk tidak marah ya. Kalau kita itu dikritik marah, lalu orang yang kritik kita langsung dikutuk, ya orang ya takut sama kita gitu loh. Tapi kalau kita bersahabat dan kita ya terbuka ya kan, kalau saya salah tolong kasih tahu salah saya apa. Saya akan belajar berubah karena saya juga bukan manusia yang sempurna gitu kan. Saya mau kembali kepada ajarannya, betul-betul kembali kepada itu. Jadi kalau Bapak Andrew tadi secara kritis mempertanyakan, ini ayatnya dari mana, dasarnya apa, ajaranmu itu betul-betul ada referensinya enggak ya, atau ngawur-ngawur atau bagaimana? Saya masa boleh tanya apa enggak saya ini? Ya, nah kalau Bapak ketemu yang model diktator tadi ya sudah Bapak pasti disemprot gitu. Sudah enggak usah ngelawan-ngelawan, nurut saja sama hamba Tuhan daripada nanti kamu dikutuk. Nah, itu kebanyakan seperti itu, Pak. Jadi memang ya Pak, justru saya di GSKI, Pak. GSKI kan jelas doktrinnya beda dengan saya. Saya sudah mempersiapkan diri. Jika misalnya dibentrokkan sama harus memaksakan, harus menerima doktrinnya ketua sinode, saya mundur. Begitu, Pak. Sehingga saya akan bukannya mengatakan bahwa doktrinnya ketua GSKI itu sesat ya enggak ya, tetapi nggak kuat gitu loh, nggak bisa dipertahankan. Nggak ada dalilnya gitu loh secara ini ya, secara pendidikan ya, di mana doktrinnya nggak ada sama sekali. Jadi pengawuran sehingga apakah orang-orang yang seperti ini seolah-olah mengatur Tuhan, seolah dia lebih tahu dari Tuhan, seolah-olah dia di atasnya Tuhan. Sampai kapan dia bisa kuat bertahan? Apakah hanya sampai beberapa tahun lagi atau bagaimana? Justru saya sering Pak ngomong sama istri, ayo deh temuin dia deh gitu loh. Maunya gimana gitu, tapi jangan, nggak bisa. Oh ya wis. Apakah kekuatan itu hanya beberapa tahun saja Pak? Nanti setelah itu lenyap. Apakah begitu Pak? Mohon penjelasan Pak. Enggak. Kita tidak ada dasar mengatakan bahwa ajaran sesat itu akan lenyap. Enggak, Pak. Karena dari dulu sampai sekarang ajaran sesat bertumbuh terus dan berkembang terus dengan subur. Karena memang pekerjaan setan itu memang sudah di dalam penetapan Allah juga, bahwa Allah memakai setan untuk penyesatan. Jadi memang itu sudah dijadikan wadah sebagai suatu jalur penyesatan memang. Dan ya makanya kembali lagi, kalau kita semua ini bisa disadarkan, itu adalah anugerah Tuhan. Itu sekali lagi bukan karena kehebatan kita loh ya, bukan. Kalau Tuhan tidak menyadarkan kita, ya kita juga ikut tersesat pasti. Kalau Tuhan tidak mencelikkan mata rohani saya juga tetap buta. Dari dulu saya buta. Maka
ini kalau kita sampai bisa disadarkan itu betul-betul kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Nah, itu kita harus bersyukur untuk belas kasihannya. Tapi ajaran sesat apa akan lenyap? Ya mungkin memang sebagian bisa lenyap, tapi sebagian juga berkembang dengan luar biasa. Dan makin hebat. Ya contohnya aja misalnya ya ajaran Saksi Yehova, Mormon, dan sebagainya. Itu dari dulu sampai sekarang ya tambah hebat, Pak. Bukan tambah lenyap. Ya toh. Mana ada Saksi Yehova makin lama makin lenyap? Tidak ada, makin bagus mereka. Makin hebat. Makin kokoh. Loh, bagaimana itu kayak gitu? Jadi kalau kita bilang, oh yang semua yang daripada Tuhan tidak akan bertahan. Lah iblis kok bisa bertahan, gitu kan. Sampai sekarang iblis bertahan terus. Dan makin hebat. Jadi ya tapi memang betul akhirnya ujung-ujungnya juga iblis kalau bisa bertahan itu juga karena Tuhan yang menetapkan. Ya. Karena iblis tidak mungkin bisa bertahan tanpa ini penetapan daripada Allah. Ya kan? Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, baik. Silakan yang lain. Nah, ini sudah tahu-tahu sudah kurang 5 menit ini. Pak Andi, Ya, Pak Liman, silakan. menurut saya kan punya pendapat apa-apa ya Pak Andi ya. Kalau tadi Boleh. dia bilang, itu ajaran katakan sesat. Ya, menurut saya ngapain didiami gitu, lebih baik kebaskan debu keluar aja Pak, menurut saya Pak, daripada terdiam di situ, ya, kecuali kita punya pengaruh yang ubah. Kalau selama itu kalau pendapatnya sudah gitu ya lebih baik kita mundur aja Pak, ke siapa Gitu main-main ya. dengan kode kesesatan. Kebaskan debu ya. Kebaskan debu aja Pak. Pak, justru saya bisa masuk sini karena dari grup-grup itu Pak. Saya dapat berkat berlimpah deh. Iya, ya. Batu loncatan itu namanya, Pak. Mungkin saya juga punya pengalaman seperti itu ya, khususnya Pak Andrew ya. Kalau kita berhadapan atau ada di dalam gereja yang doktrinnya keliru, kan ada 2 pilihan. Kalau memang Tuhan pakai kita bisa bertahan di situ untuk team up 1-2 kali teman dan sebagainya, akhirnya menjadi berkat di gereja itu. Tapi kemudian kalau misalnya tidak, ya memang harus hengkang dari gereja itu. Nah, kalau pengalaman kami pribadi itu hampir 20 tahun bertahan di gereja itu, bahkan dalam posisi saya sebagai ketua pengurus pun itu tidak bisa Pak mengubah doktrin yang sudah terlanjur tertanam itu. Jadi sesudah mencoba sekian puluh tahun, baru akhirnya sadar bahwa memang tidak mudah kalau tidak ada karunia Tuhan, tidak dibukakan di situ. Jadi akhirnya kami yang hengkang dari gereja itu. Demikian pengalaman, Pak. Iya. Ya, itu benar itu. Jangan menghabiskan waktu yang Tuhan sudah kasih tahu itu, ya istilahnya itu buang-buang waktu aja kita kalau di situ. Ya, kecuali memang ada misi khusus yang sangat jelas dengan kehadiran kita membawa perubahan yang sangat nyata dan luar biasa, seperti ya kehadiran Martin Luther kan menggoncangkan gereja pada waktu itu. Tapi akhirnya Martin Luther juga harus disingkirkan juga dari arus yang besar itu. Jadi memang ya Tuhan juga kadang bisa menggunakan seseorang untuk merubah situasi yang tidak mungkin dirubah. Tapi juga Tuhan bisa membuat kita
keluar dari situasi itu. Jadi memang tidak ada rumusan ya, harus ini atau harus itu, tidak ada rumusan. Cuma kita kalau sudah tahu kita di tempat yang salah, ya kita tidak usah bertahan terus. Karena kita akan menghabiskan waktu yang sayang gitu loh. Waktunya itu sayang. Kita bisa gunakan waktu yang untuk hal yang lebih membangun dan lebih efektif ya untuk menjangkau orang datang kepada Tuhan daripada saya mempertahankan di tempat yang sudah terang-terangan menolak jalan Tuhan. Ya, kalau tempat itu sudah terang-terangan menolak jalan Tuhan, saya mau menghabiskan waktu seumur hidup saya mati di situ ya. Mungkin ya bisa aja sih tetap menjangkau orang-orang tertentu yang mungkin 1-2 orang, tapi kan menjadi kurang efektif juga gitu. Ya oke lah, memang tidak ada rumusan di situ ya. Tapi kesaksian dari Pak Heru tadi juga, ya itu bukti nyata bahwa memang suatu saat Tuhan bisa menyatakan, ya sudah kamu mundur aja. Sama seperti saya juga, akhirnya kalau saya dari dulu terus-menerus di gereja saya yang lama, ya saya tidak akan bisa berperan di STRIS gitu loh, secara full time. Jadi bagaimana STRIS bisa bertahan dan bisa terus berpengaruh dan juga banyak orang-orang yang diberkati melalui ya karena kita terjun full. Kalau saya setengah hati terus dari dulu, dan cuma ala kadarnya aja ngajarnya juga mungkin tidak bisa secara maksimal kita menjadi saluran berkat di STRIS. Nah, jadi itu juga sayang kan waktunya kalau saya setengah hati terus gitu. Ya saya lebih baik full di satu tempat yang benar-benar nyata gitu. Pekerjaan Tuhan itu nyata. Nah itu Pak Tong juga pernah bilang ya, Anda mungkin di gereja Anda itu diancam kalau Anda mengajarkan kebenaran. Lucu ya, orang mengajarkan kebenaran malah tambah diancam. Tapi kalau Anda dalam gerakan reform ya pokoknya di gereja yang betul-betul memberitakan kebenaran, Anda akan dengan merdeka dan seluas-luasnya memberitakan kebenaran yang menjangkau orang seluas-luasnya tanpa hambatan. Ya, yang dimaksud hambatan itu ya orang-orang yang suka menghalang-halangi ajaran kita. Ya memang akhirnya tetap ada orang-orang dari luar yang menghalang-halangi juga ada, tapi dari dalam itu sendiri sudah justru akan mensupport pelayanan yang betul-betul mau back to the Bible, itu didukung sepenuhnya. Meskipun juga tetap gereja itu ada kelemahan, kekurangan, dan bahkan dosa-dosa juga ada. Di mana-mana pun gereja juga tidak ada yang sempurna. Tapi paling tidak kalau ajarannya sudah mendekati kebenaran, itu akan lebih aman daripada saya di satu gereja yang ajarannya terang-terangan sudah menyimpang dari Alkitab. Nah, itu akan bikin energi kita habis dengan hal-hal yang kurang berguna itu ya. Meskipun tetap bisa saja Tuhan pakai sih kita untuk merubah satu gereja itu. Tiba-tiba ada kebangunan yang meledak luar biasa, itu bisa aja terjadi. Tapi kan ya kalau Tuhan tidak kasih kita tanda-tanda yang jelas untuk bisa berkiprah dengan jalan yang seperti itu ya sudah, kita lebih baik cari tempat yang dimana kita bisa memberitakan firman dengan leluasa tanpa ada hambatan atau
pertentangan seperti itu. Ya. Benar, Pak. Enggak, Pak. Benar. Pak, memang saya belum ada tempat untuk melayani sehingga saya mulai dari GSKI ini, Pak. Jadi saya melayaninya di Komsel yang di Gedung Panjang, sehingga orang-orang situ tuh benar-benar haus gitu, Pak. Sehingga saya Muhammad, Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai saya terjatuh gitu loh. Ya. Tolong pegang aku Tuhan. Jika Engkau mau memakai aku, pakailah, pegang. Saya melayani bukan karena untuk mengharapkan sesuatu, enggak, tetapi untuk mencari jiwa yang belum mengenal Tuhan dengan benar. Justru saya ingin menjelaskan sampai dia mengenal dan ketemu Tuhan. Cuma itu aja sih. Oke. Jadi saya belum ditempatkan di mana, tapi dari sinilah saya mulai melangkah. Jadi saya tinggal tergantung Tuhan. Terserah engkau mau naruh saya di mana? Di pelosok kah? Di pedalaman kah? Saya siap. Begitu, Pak. Jadi saya mau belajar nurut, taat. Jadi apa yang saya kerjakan sebisa mungkin. Yes. Makasih ya, Pak. Makasih. Terima kasih. Oke. Masih ada teman-teman? Ini sudah jam 9:05. Oke ya, sudah tidak ada. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh membahas tentang ya bagaimana pengenalan akan Allah yang benar-benar dan yang benar-benar itu adalah ya Allah yang menurut standar firman Tuhan. Ya, bukan Allah menurut versi Anda, versi saya, pengalaman Anda, pengalaman saya, perasaan Anda, perasaan saya, tradisi Anda, tradisi saya. Bukan semuanya. Kalau begitu Allah yang bagaimana? Allah yang menurut Allah. Allah yang menurut Allah di mana? Allah yang menurut Allah adalah Allah yang menyatakan diri. Allah menyatakan diri di mana? Allah yang sudah menyatakan diri melalui para nabi dan para rasul. Allah melalui para nabi, para rasul di mana? Allah yang sudah menyatakan kebenarannya melalui wahyu yang diberikan. Yaitu yang akhirnya wahyu itu tertulis dan menjadi Alkitab. Jadi Allah yang benar bagaimana? Allah yang benar adalah Allah yang seperti disaksikan oleh Alkitab. Yang disaksikan oleh Alkitab adalah Allah yang disaksikan oleh para nabi, oleh para rasul, dan oleh Allah sendiri yang menjadi manusia. Yaitu Allah Anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian teman-teman, kita boleh step by step terus membahas mengenai Allah yang benar-benar Allah. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya boleh minta yang pimpin doa kali ini adalah yang belum bersuara hari ini. Yang belum bersuara adalah Pak Sony ya. Boleh saya minta Pak Sony pimpin doa? Baik, Pak. Ya. Baik, kita masuk dalam doa. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami kembalikan kepadamu, Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Besar. Kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan. Kami tidak sanggup untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami, namun berikanlah hikmat bijaksana agar dari hari ke hari kami dapat mengenal Engkau. Terima kasih juga untuk Pak Andi yang sudah menyampaikan sharing penjelasan pada malam hari ini. Tuhan terus berkati hamba-Mu ini, berikan hikmat bijaksana kepadanya ya Tuhan, untuk dapat menjelaskan dengan terperinci dengan yang lebih baik kepada setiap kami, agar sungguh hamba-Mu ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk saudara-saudara, rekan-rekan yang sudah mendengar pada malam hari ini. Tuhan juga berkati pada malam hari ini kami akan beristirahat. Hingga pada
hari Kamis nanti kami juga dapat bersama-sama untuk mendengarkan sharing daripada Pak Andi. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.